Perkosaan Mei 1998 ini merupakan perkosaan politik guys, di mana tubuh atau seksualitas perempuan dijadikan alat teror dari situasi politik yang kacau gitu. Wah ini baru awal udah serem banget gitu ya ngebayanginnya. Dokter Lee, saya ini jenderal loh, jenderal, membawahi preman-preman. Dan pada saat itu preman-preman itu dinaungi sama ormas. Ya gitulah pokoknya. Dan ormas ini tuh dibawahi sama oke lah. Dia bilang kalau kamu tidak berhenti bicara tentang perkosaan, saya akan memperkosa kamu dan saya akan ambil 2 anak kamu. Jadi mulai mengerucut ya. Kalimat ini mulai mengerucut gitu. Kenapa? Hanya karena pergantian presiden ada segelintir orang yang tega memperkosa keturunan Cina. Jadi ada apa nih hubungan antara rezim dan Cina gitu ya. Waduh, makin bahaya, makin bahaya. Halo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Ini me Panji Purnama. So guys, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas hal yang gak jauh berbeda dari pembahasan di konten sebelumnya guys. Kalau di konten sebelumnya Panji ngebahas tentang peristiwa bersejarah di Indonesia yang terjadi di tahun 1998. Kali ini juga masih di waktu yang sama tapi dengan peristiwa yang berbeda guys. Nah kalau misalnya di sebelumnya Panji ngebahas tentang pembantaian di sebuah mall, gimana orang-orang dikunci di dalam mall dan mall itu dibakar sehingga orang di dalamnya itu dibiarkan mereka terbakar sampai hangus. Di konten kali ini Panji mau ngebahas tentang kejadian lain yang ada di tahun 1998, yaitu pemerkosaan yang dilakukan kepada perempuan etnis Tionghoa guys. Ya, karena seperti yang di konten sebelumnya Panji bilang bahwa di tahun 1998 ini merupakan tahun yang sangat kelam yang dialami oleh Indonesia gitu ya, dimana di situ terjadi banyak penjarahan dan tingkat kriminalitas meninggi dan tidak luput juga dari tindakan pemerkosaan guys. Serem ya. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjutnya, langkah baiknya silahkan kalian like dulu video ini dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini, karena di channel ini kalian akan mendapatkan informasi, edukasi, serta hiburan. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Panji Purnama 11, follow juga Spotify artis Panji Purnama, dan juga podcast Panji di Spotify Gangguan Malam yang bakalan upload podcast setiap malam Jumat jam 9 malam guys. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasannya. So, check it out. Nah, jadi di peristiwa bersejarah ini ada satu nama pejuang keadilan bagi perempuan lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, namanya itu adalah Ita F. Nadia. Kalau kalian cari nama ini di Google, yang keluar itu banyak ya, dan tidak lepas dari peristiwa 1998 gitu. Nah, Ita F. Nadia ini, atau kita sebut Ita aja ya. Nah, Ita ini dia itu merupakan relawan untuk kekerasan terhadap perempuan yang menyebutkan perkosaan Mei 1998 ini merupakan perkosaan politik guys, di mana tubuh atau seksualitas perempuan dijadikan alat teror dari situasi politik yang kacau gitu. Wah ini baru awal udah serem banget gitu ya ngebayanginnya. Meskipun ya sekitar 20 tahunan berlalu ya, Ita F. Nadia ini atau Bu Ita, dia mengatakan bahwa pada tahun 1998 dia itu mendampingi para korban perkosaan guys yang terjadi di tahun 98. Di waktu itu merupakan momen yang sangat mencekam dan tragis itu dalam hidupnya. Dia masih ingat bagaimana mendampingi salah seorang korban. Korbannya ini anak kecil ya, anak perempuan berusia 11 tahun yang meninggal setelah diperkosa di kawasan Tangerang guys. Dan Bu Ita bilang
bahwa dia meninggal di pangkuan saya. Dia diperkosa dan vaginanya dirusak. Ibu dan kakak perempuannya juga ikut diperkosa, tapi ya udah meninggal beberapa jam sebelumnya. Ini kayak sekeluarga diperkosa gitu ya, anjing. Dan ayah sekaligus suami dari korban ini, dia mengalami depresi, dan pastinya depresinya bukan depresi ringan yang bisa sembuh sama tramadol, anjing. Nah, pada saat itu kata Bu Ita, yang mengurusnya itu adalah Bu Ita dan pendeta gitu. Katanya saya membopongnya ketika didoakan pendeta, memandikannya, kemudian menunggunya sampai selesai dikremasi. Saya selalu tidak tega mengingatnya gitu katanya. Nah, korban ini itu merupakan keturunan Tionghoa guys, yang dikenal dengan sebutan Cina Benteng gitu ya pada saat itu. Nah, Tangerang ini merupakan salah satu tempat terjadinya perkosaan massal pada Mei 1998. Selain di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan kota lain seperti Surabaya dan Medan gitu ya. Nah, pada tanggal 13 Mei 1998 malam, nah di waktu malam itu merupakan waktu pertama kali Ita mengetahui terjadinya perkosaan massal ini guys. Dan pada saat itu juga dia menemui korban kejadian di kawasan Jembatan 3, Jembatan 4, dan Jembatan 5 di Jakarta Barat. Dia juga menemukan korban itu setelah mendapatkan informasi dari sejumlah orang melalui telepon anonim gitu. Jadi ya nggak diketahui siapa yang nelpon gitu ya. Nah, telepon pertama ini itu dari laki-laki yang katanya ada perkosaan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta Utara guys. Terus Ita ini dia menganggap bahwa itu bohong, mungkin bercanda gitu ya. Tapi sekitar jam 8 malam ada lagi perempuan yang nelpon. Jadi belum berlalu lama gitu ya, tiba-tiba ada telepon lagi dari cewek gitu ya, mengatakan hal yang serupa gitu. Nah, akhirnya Ita pada malam itu ditemenin sama dua temennya dari Kalyana Mitra. Kalyana Mitra itu kayak yayasan gitu ya, yayasan sosial yang dimana yayasan ini itu berfokus pada isu perempuan, keadilan, dan kesetaraan gender guys. Jadi ya kayak yayasan pembela perempuan lah ya gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke pembahasan. Akhirnya malam itu Ita ditemenin sama dua temennya dari Kalyana Mitra memutuskan untuk pergi ke kawasan Cengkareng dengan taksi guys. Meskipun pada saat itu dia belum mengetahui dengan jelas rumah para korban. Nah, waktu itu di Jakarta Barat itu katanya udah rame banget guys. Bahkan taksi pun itu sampai nggak bisa masuk. Nah, demi keamanan pada saat itu supir taksi menyarankan untuk menggunakan syal sebagai kerudung ketika keluar taksi. Jadi ini saking gentingnya gitu ya, saking gentingnya sampai-sampai supir taksinya tuh ketika Ita mau turun, Bu, demi keamanan lebih baik syalnya dipakai kerudung aja gitu buat penyamaran. Ini kayak wow gitu anjing. Ini berarti emang gimana ya, susah dijelaskan dengan kata-kata gitu, karena apa ya, membayangkan kejadian dari cerita ini itu kayak emang menyeramkan banget gitu loh. Nah, akhirnya Ita dan dua rekannya pun dia langsung berjalan kaki ke Jembatan 3. Nah, jalanan itu pada saat itu udah kacau banget guys. Banyak orang yang menggedor-gedor pintu toko gitu. Nah, sesampainya di Jembatan 3, Ita bertemu dengan camat setempat gitu ya. Jadi ya ketemu sama camatnya gitu, yang menunjukkan rumah korban perkosaan. Nah, sebelumnya si Pak Camatnya ini dia menyarankan jangan ke sana gitu, karena emang berbahaya dan orangnya mungkin brutal banget gitu ya. Nah, ketika mendatangi rumah korban yang pertama yang ditunjuk sama camat, Ita bertemu dengan korban perkosaan yang diperkirakan usianya itu 18 sampai 19 tahun. Nah, tatapan matanya itu pada saat itu udah kosong gitu. Jadi ya mungkin karena trauma yang terlalu mendalam gitu ya, tatapannya itu udah kosong gitu. Setelah menemui seorang perempuan dengan tatapan kosong itu, dia pindah ke rumah kedua dan ketiga, dan benar aja di situ dia menemukan korban dalam keadaan yang sama gitu, dan banyak yang udah mengucurkan banyak darah gitu. Mereka dari kalangan Cina miskin gitu. Jadi ya
orang-orang yang diperkosa ini bukan Cina-Cina yang punya toko yang kaya gitu, enggak gitu. Ini Cina-Cina yang miskin gitu. Karena apa ya, stereotip kita tentang orang Cina itu pasti kaya gitu. Padahal enggak semuanya Cina kaya gitu. Ada juga Cina yang miskin gitu sebenarnya. Nah, Ita mengaku saat itu dia kebingungan dalam menangani korban gitu karena belum pernah punya pengalaman untuk menangani kasus perkosaan kayak gitu ya, sebrutal ini gitu ya. Nah, akhirnya karena mungkin Ita juga nggak tahu gitu ya, daripada salah langkah, akhirnya Ita mengobati sementara para korban dengan betadine dan selama pengobatan pintunya ditutup dulu gitu sebelum mencari bantuan yang lebih intens gitu ya, mungkin nyari bantuan ke dokter dan sebagainya. Nah, setelah memberikan pertolongan pertama sebisanya kepada para korban, Ita dan rekannya kembali ke kantor. Nah, di sana relawan menerima banyak telepon kasus perkosaan gitu. Selama rentang waktu dari 13 sampai 14 Mei 1998, kasus perkosaan banyak dilaporkan, guys. Ita pun mendatangi para korban yang diantaranya adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta yang diselamatkan di Pastoran. Sampai di sana itu ada 2 perempuan yang dadanya itu ditutup plastik hitam gitu. Dan Ita pun pada saat itu kakinya sampai bergetar gitu ya pas ketika membukanya. Nah, ketika dilihat si korbannya ini dia menderita luka di bagian payudara dan vaginanya gitu, dan semuanya itu ngeluarin darah gitu dari payudara dan vaginanya. Itu gak kebayang sakitnya gak sih anjing? Ya ampun, itu maksudnya kalau misalnya vaginanya berdarah ya mungkin ya karena namanya dia perkosa gitu ya, luka atau gimana gitu. Ini sampai payudaranya berdarah, luka-luka, ini diperkosanya digimanain anjing. Bener-bener psikopat sih ini anjing pelakunya. Ita sama rekannya dari tim relawan Kalyana Mitra ya memutuskan untuk membawa korban langsung ke bandara untuk diterbangkan ke Singapura, guys, untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat gitu. Karena ya seperti yang kita tahu ya, fasilitas kesehatan Indonesia dan Singapura itu ya jauh banget gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun gitu ya, orang-orang yang sakit parah yang nggak bisa ditangani di Indonesia itu mereka diterbangkan ke Singapura gitu. Begitupun kedua korban ini gitu, saking parahnya lukanya gitu ya, sampai harus diterbangkan ke Singapura gitu. Nah, situasi Bandara Soekarno-Hatta juga pada saat itu sangat padat, guys, dan kacau banget gitu ya. Karena yang gimana nggak padat dan kacau gitu. Pada saat itu banyak orang-orang Tionghoa yang mereka tuh nyari tiket untuk bisa pergi dari Indonesia gitu. Karena ya tinggal di Indonesia ini kayaknya udah nggak aman lagi gitu. Karena kalau misalnya dari Jakarta pindah ke kota yang lain gitu ya, di kota lain pun terjadi hal yang sama gitu. Jadi ya nggak ada pilihan lain selain kabur dari Indonesia gitu ya. Satu-satunya cara ya keluar negeri gitu. Nah, ketika melintas di kawasan Jakarta Barat dalam perjalanan kembali dari Bandara Soekarno-Hatta setelah nganterin si korban ini buat ke Singapura, Ita mengatakan bahwa dia melihat sebuah mobil yang dikerumuni massa dan penumpangnya ini suami istri dan seorang anak kecil gitu. Mereka akhirnya ditolong gitu ya, karena dikerumuni di saat yang seperti ini ya diapain lagi gitu. Akhirnya mereka pun berhasil ditolong dan diantar ke bandara, guys. Nah, di kawasan Cengkareng, Ita mengatakan bahwa dia melihat banyak perempuan keturunan Cina yang berlarian sambil berteriak gitu. Ita dan sejumlah rekannya pun dia menghentikan kendaraan untuk berupaya menolong korban gitu. Jadi ya di perjalanan pulang tiba-tiba banyak orang-orang Cina perempuan mereka lari-larian sambil teriak minta tolong dan sebagainya gitu ya. Akhirnya Ita berhenti gitu ya sama teman-temannya buat nolongin para korban ini dulu gitu. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah lagi nolong para korban, datang seseorang yang dipanggil Pak Haji. Dia nolongin Ita sama teman-temannya ini dan para korban dan membawanya ke tempat tinggalnya gitu dengan aman gitu ya. Nah, kata Ita pada saat itu untuk menangani para korban ini akhirnya dibentuklah tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan. Nah, tim relawan ini cikal bakalnya jadi Komnas Perlindungan Perempuan gitu ya. Nah, tim ini juga mendapatkan bantuan dari sejumlah organisasi keagamaan, guys, kayak Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, serta petugas medis.
Salah satunya itu ada Dr. Lee Darmawan. Di sini nggak disebutkan ada organisasi keagamaan Islam ya. Padahal Islam itu mayoritas. Mungkin kalau Islam gabung, gerakan ini akan lebih terasa gitu dampaknya. Soalnya ini minoritas semua gitu ya disebutinnya. Mungkin ya gabung juga tapi nggak ikut mungkin ya, entahlah gitu ya. Nah, kita mengatakan komunitas agama dan medis ini mereka memberikan penampungan yang aman bagi para korban guys. Kemudian korban ditangani luka fisiknya dan setelah itu juga dipulihkan gitu traumanya. Ya kayak posko pengungsian gitu ya. Jadi kayak bikin posko pengungsian gitu. Nah, Dr. Lee mengatakan ada beberapa korban perkosaan yang mengalami trauma berat dan sangat ketakutan jika melihat laki-laki. Kalau sampai takut lihat cowok, ini berarti emang traumanya bener-bener wah gila gitu aja. Nah, Dr. Lee juga dia lebih banyak menangani para korban yang pembedahan sesuai dengan keahliannya gitu. Nah, tapi Dr. Lee banyak menangani para korban yang memerlukan pembedahan sesuai dengan keahliannya gitu. Nah, kasus yang Dr. Lee ingat, ada korban yang menjatuhkan diri dari lantai 3 guys, sehingga akhirnya mengalami patah tulang iga. Dan terus ada juga gadis yang berusia belasan tahun yang kakinya udah bau dan bernanah karena kena serpihan beling gitu ya ketika berlari untuk bersembunyi gitu, ketika mungkin rumahnya didobrak atau apa gitu. Nah, Sandiawan Sumardi, anggota TGPF, kalau kalian yang nggak tahu TGPF itu singkatan dari Tim Gabungan Pencari Fakta. Nanti bakalan Panji jelasin di belakang. Nah, Sandiawan Sumardi ini dia mengatakan sempat dihubungi sama Dr. Lee guys ketika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi di universitas swasta di Jakarta. Nah, korbannya ini dia mengalami luka pada perut dan vaginanya karena ditusuk besi penyangga gorden. Ini korbannya ini tetap selamat tapi meskipun mengalami pendarahan yang cukup hebat gitu. Ini udah diperkosa ditusuk sama penyangga gorden, kenapa harus ditusuk pakai penyangga gorden segala gitu. Nah, kekerasan seksual itu terjadi setelah 15 Mei guys. Nah, korban yang mengalami trauma kemudian didampingi sama Sandiawan dan salah satu penyintas kekerasan seksual lainnya. Penyintas yang menjadi pendamping korban tersebut menurut Sandiawan mengalami perkosaan di taksi guys selama 9 jam. Terus akhirnya dia dibuang di suatu tempat dan diantarkan pulang oleh supir taksi yang berbeda gitu. Ini kan tadi di awal Bu Ita ini dia pas awal dapat telepon dia kan berangkatnya naik taksi ya. Untung dapat supirnya yang baik gitu. Kalau setelah terjadinya dibuang ini, waktu terus berjalan gitu ya, dan sepanjang Mei 1998 tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan ini mereka melakukan pendataan para korban perkosaan guys, nggak cuma di Jakarta gitu ya, tapi juga di Medan dan Surabaya, yang dimana jumlah korbannya itu pada saat itu mencapai 150 orang. Tapi diperkirakan banyak juga yang nggak ngelaporin gitu ya, mungkin takut atau gimana gitu ya atau mungkin dapat ancaman. Dan yang dia juga merupakan anggota tim relawan membantu tim relawan ini untuk bertemu dengan Presiden B.J. Habibie. Nah, dalam pertemuan itu Habibie secara khusus bertanya mengenai kekerasan seksual yang dialami perempuan keturunan Cina. Pak B.J. Habibie dia bilang kayak gini, "Ya, saya ingat saudara saya, seorang dokter perempuan yang dia sebut namanya, juga pernah bercerita hal serupa. Dia nggak bohong terhadap saya gitu." Nah, setelah itu Pak Habibie bersedia membuat permintaan maaf atas nama pemerintah, dan sikap Habibie itu dipertanyakan oleh Letjen Sintong Panjaitan yang saat itu menjadi penasihat militer presiden. Dia bilang bahwa, "Pak, apakah ini tidak perlu dibahas di sidang kabinet terlebih dahulu?" Ini kenapa si Letjennya ini dia seolah-olah kayak menghalangi B.J. Habibie untuk bertindak terhadap kejadian yang terjadi di masa itu gitu. Apakah ada sesuatunya gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Tapi ya secara nggak langsung si Pak Letjen Sintong Panjaitan ini dia seolah-olah kayak
menghalang-halangi gitu, bukan menghalang-halangi ya, ya iya sih emang menghalang-halangi gitu, tapi ya tetap aja yang namanya presiden dia pemegang kekuasaan tertinggi kan. Akhirnya, eee, Pak B.J. Habibie dia bilang kayak gini, "Can I have my own opinion? Kebetulan saya setuju dengan ibu-ibu tokoh masyarakat ini." Gitu katanya. Nah, akhirnya pada saat itu juga dibuatlah permohonan minta maafnya gitu ya, disusun untuk dibacakan di depan wartawan, di depan istana presiden, guys. Nah, selain menyatakan dan mengutuk serta meminta maaf atas kerusuhan Mei pada korban, presiden juga membentuk tim gabungan pencari fakta. Nah, ini yang disebut TGPF tadi yang sebutin sebelumnya gitu ya. Jadi tim TGPF ini dibentuk sama B.J. Habibie gitu untuk mencari kebenaran dan fakta serta data-datanya sehingga nanti bisa diserahkan ke pengadilan gitu dan pelaku bisa dijerat hukuman yang setimpal lah gitu ya. Dan juga B.J. Habibie menyatakan keputusannya untuk mendirikan Komnas Perempuan gitu. Nah, akhirnya disinilah gitu resminya Komnas Perempuan gitu, yang tadinya kan yang relawan perempuan, yang relawan kekerasan terhadap perempuan tadi diresmikan sama B.J. Habibie dengan nama Komnas Perempuan gitu. Nah, Ita Nadia dan Sandiawan ini dia menjadi anggota TGPF, guys. Tapi Ita kemudian keluar setelah anggota TGPF dari kepolisian yang bersikeras untuk bertemu dengan korban perkosaan. Ya mau ngapain gitu. Nah, sebelumnya tim telah berupaya untuk bertemu dengan pelapor khusus kekerasan perempuan PBB gitu ya. Ini udah dibawa ke dunia nih gitu kasusnya. Yang bernama Radhika Kumarswari di Sri Lanka, guys. Nah, hasil pertemuan itu tim diminta untuk memfasilitasi laporan tersebut, yaitu ke Asia Pacific Women Law and Development di Bangkok, Thailand, guys. Radhika juga kemudian dia membuat laporan ke Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, dan melakukan investigasi ke Indonesia pada bulan November 1998. Nah, terus kata Ita, saat itu kami mempertemukan korban dengan Radhika. Ada beberapa yang bersedia dan kami berupaya agar pertemuan berlangsung tertutup. Bahkan ada yang memberikan kesaksian di dalam mobil box, guys. Jadi biar identitasnya itu nggak diketahui media gitu ya. Jadi disembunyiin di dalam mobil box gitu. saking gentingnya gitu, karena kalau misalnya identitasnya diketahui sama media dan itu disebarluaskan, otomatis nanti si pelaku ini atau dalang dibalik semuanya ini dia tahu, oh orang ini nih gitu yang korbannya gitu, orang ini yang bakal jadi saksi dan orang itu bakal dihabisin gitu. Nggak cuman kasus pemerkosaan Mei, kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh, Papua, dan Timor Leste juga dilaporkan ke PBB. Kasus ini itu udah jadi krisis se-Indonesia gitu, bukan cuma di Jawa Barat doang, ada di Aceh, Papua, dan Timor Leste gitu. Nah, kesaksian di depan komunitas internasional juga pernah disampaikan. Seorang korban yang mengalami perkosaan selama 9 jam di dalam taksi, guys. 9 jam di dalam taksi diperkosa gitu ya, yang disebutin yang sebelumnya itu, yang mahasiswa itu. Nah, korban yang didampingi Sandiawan dan Katrina Supeli menyampaikan kesaksian di depan komunitas internasional di PBB Jenewa, Swiss, dan juga Kongres Amerika Serikat bersama dengan penyintas dan keluarga korban. Nah, tapi setelah memberikan kesaksian tersebut, dia nggak bisa balik lagi ke Indonesia, guys, karena masalah keamanannya. Ya tahu lah ya, mungkin karena memberikan kesaksian akhirnya ya ketika pulang ke Indonesia bisa dicelakain sama orang gitu. Jadi ya lebih baik jangan pulang ke Indonesia aja gitu ya. Nah, sampai di Singapura dia nggak bisa pulang gitu karena dikejar gitu. Dan sampai detik ini sampai hari ini, sampai Tanya upload video ini, dia itu belum bisa pulang ke Indonesia, guys. Dan pada saat itu dia baru sampai Singapura, dia dijemput lagi lah gitu sama tunangannya. Nah, terus berbagai ancaman diterima oleh para korban, guys, saksi dan juga pendamping yang berbicara mengenai perkosaan Mei 1998 secara terbuka. Sandiawan mengatakan salah seorang saksi yang melihat kekerasan seksual ketika berjalan kaki dari bandara menuju rumahnya pernah memberikan kesaksian di media nasional.
dia itu mahasiswi yang diberikan pakaian laki-laki oleh seorang Pak Haji gitu ya, supaya selamat gitu. Jadi ya disuruh nyamar lah gitu. Nah, terus setelah tampil di media, malamnya dia dikejar sama seseorang dan ketakutan guys. Akhirnya dia lari ke luar negeri itu dan gak mau balik lagi ke Indonesia gitu ya. Nah, terus pada bulan Oktober 1998 ada seorang anggota tim relawan yang bernama Ita Martadinata Haryono. Ini Ita yang lain lagi ya, yang usianya ini baru 18 tahun, dibunuh 1 minggu sebelum menyampaikan kesaksian di PBB bersama dengan ibunya, Wiwin Haryono dan komunitas Buddha. Nah, Ita Nadia dan Sandiawan yang pertama datang ke rumah Ita Martadinata di kawasan Sumur Batu, Jakarta mengatakan dia meninggal akibat luka pada bagian leher dan vaginanya. Berarti ya diperkosa juga gitu, diperkosa lagi gitu. Ini kenapa sih orang pada suka merkosa gitu? Ini mereka nggak puas gitu sama istrinya apa gimana? Atau mungkin yang merkosa ini mereka orang-orang yang belum punya keluarga gitu. Nah, bahkan pada saat Ita Nadia masuk ke kamarnya Ita Martadinata, itu kondisi kamarnya itu masih berantakan dan darahnya Ita Martadinata masih hangat gitu, jadi masih baru banget. Gak kuat aing bacanya ini. Nah, Ita itu dibunuh ketika pulang sekolah guys. Pembunuhnya sampai saat ini nggak pernah terungkap gitu. Jadi ya atau juga lah. Takut salah ngomong juga sih soalnya. Nah, setelah pembunuhan Ita Martadinata, para relawan pendamping ini diminta untuk tidak berbicara tentang kasus perkosaan sementara waktu guys, ya demi keselamatan mereka lah gitu ya. Sampai akhirnya situasi mereda. Nah, semua data dan bukti pun akhirnya disimpan dengan rapi dulu gitu ya. Dan pada saat itu semua harddisk yang berisi data kasus perkosaan dicopot dulu gitu ya, dan disimpan di luar kantor. Ya karena kalau disimpan di kantor ya bisa aja kantornya dibobol gitu ya. Karena yang namanya kantor nggak akan 24 jam ada orang gitu. Nah, 2 hari setelah pembunuhan Ita Martadinata, kantor Kalyana Mitra ini akhirnya dibobol orang juga gitu yang berusaha mencuri harddisk ini yang udah diamankan gitu ya. Nah, setelah kejadian pembobolan ini, Ita Nadia dia mendapatkan telepon ancaman dari seseorang yang mengancam untuk memperkosanya dan menculik anaknya guys. Kata si pengancam ini, dia bilang kalau kamu tidak berhenti bicara tentang perkosaan, saya akan memperkosa kamu dan saya akan ambil 2 anak kamu guys. Wow. Anjing. Ini serem banget goblok. Dan menurut Ita bahkan ada orang yang datang ke sekolah anaknya. Si orang ini tuh ngaku diminta untuk menjemput anaknya gitu, tapi kepala sekolahnya nggak ngizinin pada saat itu, dan untung lah ya gitu kepala sekolahnya ngerti gitu. Nah, anak-anaknya ini akhirnya kemudian diungsikan ke Yogyakarta guys, di rumah orang tua Ita. Ya biar ada yang nungguin gitu ya. Karena kalau misalnya tetap di Jakarta kan Itanya juga sibuk gitu ya, Bu Ita juga sibuk gitu ngurusin kasus perkosaan ini gitu. Jadi anaknya banyak ditinggal gitu. Nah, demi keamanan anaknya ini akhirnya diamankan di rumah orang tuanya guys. Nah, terus ancaman melalui telepon ini juga beberapa kali diterima sama Dr. Lee, bahkan sampai 1 tahun berlalunya kerusuhan Mei ini gitu ya. Dan isi pesannya tuh kayak gini kira-kira. Halo, Dr. Lee ini Cina ya? Sekarang ini Cina enak ya, boleh bersuara seenaknya, ngomong seenaknya gitu katanya. Nah, terus malam berikutnya ada telepon lagi bilang bahwa Dr. Lee, saya ini jenderal loh. Jenderal. Ini jenderal siapa nih? Apa jangan-jangan yang kayak enggak lah. Jadi katanya tuh Dr. Lee, saya ini jenderal loh, membawahi preman-preman. Dan pada saat itu preman-preman itu dinaungi sama ormas. Ya gitulah pokoknya. Jenderal ini dia membawahi preman-preman gitu, dan ormas ini tuh dibawahi sama oke lah. Dan katanya saya akan mengirimkan preman yang saya bina untuk membawa hadiah. Mendengar kata hadiah,
Dokter Lee langsung inget gitu sama granat aktif yang diletakkan di depan kantor Sandiawan. Dan Dokter Lee dia jawab granat itu udah dijinakkan oleh gegana polisi katanya. Nah, Dokter Lee akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jerman guys, karena ya dirasa diam di Indonesia kayak udah kurang nyaman aja gitu. Akhirnya dia pergilah ke Jerman dan tinggal di sana selama setahun. Sementara Ita Nadia dia tetap melawan teror tersebut dengan menyampaikan pernyataan tersebut melalui televisi. Dan Ita bilang di TV bahwa dia nggak akan berhenti mengurus perkosaan 98 dan tidak akan takut menghadapi siapapun, dan kami para relawan pun masih terus mengurusi para korban. Nah, sejumlah korban yang sempat didampingi Ita akhirnya kembali membangun kehidupannya yang sempat hancur karena perkosaan. Yang mahasiswi ini, yang mahasiswi yang tadi Panji sebutin, dia udah lulus gitu, dua-duanya ini udah lulus dan akhirnya memilih untuk tinggal di Amerika Serikat dan udah mempunyai pekerjaan. Nah, terus dalam laporan Komnas Perempuan yang berjudul Disangkal, dikisahkan seorang korban dengan nama samaran Lani, seorang pedagang kue yang diperkosa lalu diselamatkan Haji Romli. Haji Romli ini bukan nama sebenarnya ya. Nah, ketika mengetahui Lani merupakan korban perkosaan, suaminya nggak mau lagi mengakui dia sebagai istrinya. Dia nggak mau nyapa dan bahkan mengusirnya karena dianggap sebagai pembawa petaka dan aib. Ini miris banget anjing. Kayak udah mah diperkosa, trauma, masih sakit gitu ya. Belum sakit hati, belum sakit fisik gitu. Ini sama suaminya malah diginiin gitu. Ini anjing, kebayang hancurnya sih perasaan Bulani ini ya. Nah, akhirnya setelah diperlakukan gak baik sama suaminya, Bulani ini dia pergi sama 3 anak dan ibunya untuk mendatangi Pak Haji Romli ini ya, untuk meminta bantuan. Dan akhirnya Pak Haji Romli ini memberikan bantuan dengan menyewakan sebuah rumah. Si Bulani ini dia sempat pengen bunuh diri gitu ya, tapi teringat ibu sama anak-anaknya gitu. Jadi ya ada kekuatan dari anak sama ibunya gitu. Nah, dengan bantuan keluarga Pak Haji, Lani pun akhirnya kembali bangkit gitu ya, perlahan-lahan kembali bangkit dari traumanya dan bermodalkan uang pinjaman dari Pak Haji. Lani pun kembali berjualan dan bisnisnya semakin berkembang gitu ya. Nah, kepada pendampingnya, Bulani mengatakan, sampai sekarang saya tidak habis pikir, kenapa hanya karena pergantian presiden ada segelintir orang tega memperkosa keturunan Cina dan membakar rumah orang Cina gitu. Mengapa ada orang yang tega menelanjangi dan memperkosa seseorang perempuan gitu ya, seorang perempuan beramai-ramai seperti binatang. Ini mulai mengerucut ya. Kalimat ini mulai mengerucut gitu. Kenapa hanya karena pergantian presiden ada segelintir orang yang tega memperkosa keturunan Cina? Jadi ada apa nih hubungan antara rezim dan Cina gitu ya? Waduh, makin bahaya, makin bahaya. Oke lah, cuman segitu aja dulu mungkin videonya. Thank you buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Makasih banyak buat semuanya. Dan Panji ingetin lagi buat kalian yang belum like video ini, silahkan like dulu. Dan kalau kalian belum subscribe, ya subscribe dulu ke channel ini, karena di channel ini kalian akan mendapatkan informasi, edukasi, serta hiburan. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Panji Purnama 11. Follow juga Spotify artis Panji buat kalian yang mau dengerin lagu-lagu Panji. Bisa kalian cek Spotify atau di YouTube, di channel Panji juga ada ya. Kalian tinggal ceki-ceki aja langsung. Dan juga jangan lupa untuk follow podcast Panji di Spotify Gangguan Malam, yang bakalan upload podcast setiap malam Jumat jam 9 malam guys. Oke, thank you buat semuanya. Makasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thanks and bye-bye.